Yang dicarinya apa sih sesungguhnya? Nah inilah PR kita sebetulnya. Ternyata orang yang masih ada bosan, masih ada futur, itu pertanda nafsiyahnya belum kelar. Melalui jalurnya, ketemulah pada suatu masa orang yang mengamalkan kubrawiyah pada masanya, ternyata di bawah ketemu sanad lagi, diramu lagi. Dia pertemuan itu kadang tidak hanya di atas, di bawah ketemu lagi, karena merasa moyang kita sama gitu. Moyang kita Jalurnya sama. dipadukan lagi. Oh. Ya kayak sama kayak si rekod Qadiriyah wa Naqsyabandiyah gitu. Itu ada pertemuan di atas itu. Enggak selesai. Ya. Perdebatannya panjang. Oh, ya. Tiba-tiba hadir di situ Syekh Najmuddin Kubro. Nanya lagi kepada Syekh Najmuddin Kubro tentang ma'rifatullah. Katanya apa? Tinggalkan dulu personalitimu. Ya kan? Kalau bahasa bebasnya mudah begitu. Lalu ditanya, gimana cara sampai ke situ? Apa jawaban beliau? Nah, direct ininya apa pengaruh langsung secara ketorikotan ke Naqsyabandiyah gimana ya itunya? Oke. Apakah itu kemudian diadopsi kurikulumnya atau apa mempengaruhi sampai ke metode zikirnya atau gimana Bu ya? Enggak. Jadi kalau kita berbicara Najmul Kubro dengan Naqsyabandiyah sebenarnya sudah relevan. Relevannya ke atas, Abdul Qadir Jidwaniyah. Ke atasnya. Khawajakiyah ketemunya. Nah, Kubrawiyah, Khajakiyah. Semasa itu. Kubrawiyah, Naqsyabandiyah jauh ke bawah. Naqsyabandiyah, Imam Naqsyabandiyah, Bahauddin Naqsyabandiyah, Amir Kula, terus ke atas, baru ketemu di atas itu. Nah, jadi di atasnya udah pecah gitu. Nah, gitu. Tapi secara umum tetap ada persamaan loh. Thariqah itu sama persamaan. Artinya tadi yang apa? Thariqah Kubrawiyah ke Nusantara ya? Terus kemudian ada apa semacam riset yang menyatakan ada pengaruh apa tadi? Oke, itu yang tadi kita sebut. Thariqah Jadi Kubrawiyah tadi Bu Yasri kan sudah jelasin ya. Sebelum Naqsyabandiyah itu ada di atas Kubrawiyah, ya kan? Ya. Jadi Kubrawiyah itu jadi kalau kita sebelum saya menjelaskan itu masih ingat nggak kita bicara tentang sesaman kemarin itu ada berapa thariqah sebelum menjadi Samania. Ya, perpaduan. Oke. Jadi terjadi perpaduan itu. Nanti yang terjadi itu di Naqsyabandiyah itu ada Kubrawiyah, ada Khistiyah, ada Qusairiyah, ada Khalwatiyah. Jadilah itu nanti Naqsyabandiyah. Inilah yang tadi kita sebut bahwa jalur yang paling sahih dan mendekatin untuk masuknya thariqah Kubrawiyah ke Nusantara itu lewat Naqsyabandiyah. Saya mikir itu kenapa? Ini ijazah, semua ijazah mursyid Naqsyabandiyah di Nusantara itu isinya di dalam ada 5 thariqah yang tadi kita sebut. Jadi ketika dia diijazahin oleh gurunya thariqah Naqsyabandiyah, maka di dalamnya Kubrawiyah, Khistiyah, apa lagi? Khalwatiyah, Suhrawardiyah. Di atasnya Suhrawardi di atasnya. Di atas Kubrawiyah. Jadi jalurnya ke atas itu. Nah, artinya lewat jalur inilah. Lalu kalau kita katakan tadi itu lewat mana nyatunya Kubrawiyah nyatu dengan Naqsyabandi, ya, lewat tadi kurikulum yang tadi disebut biasi yang kita sebut di awal. Kurikulumnya apa? Lataif. Lataif. Nah, kan? Kalau di Naqsyabandiyah, ini kan sebelumnya kan Syekh Bahauddin kan nggak ngamalin lataif. Lalu ketika dia belajar dengan murid yang mendapatkan masyrab dari jalurnya Najmuddin Kubro, mungkin lewat si yang tadi kita sebut biasi, namanya Susah Ahmad Saifuddin Al-Barzi, ya. Bakhirzi. Kalau ini dia tulis nih Bakharzi. Nah, jadi dapat masyrab di situ, baru dia terapkan itu lataif di Naqsyabandiyah. Cuman ditambah 2 lagi, ada natiqah dan ada qulu jasad. Makanya asas dari lataif itu apa? Qalbiyah, qalab,
Ro, Sir, Khafi, Akhfa, 5. Yang dekatan di sini. Ya. Nah, itu lewat turunan jalurnya begitu. Oh, ya, ya. Nah, jadi lewat bagan itulah masuknya Thariqah Kubrawiyah dalam konteks kenusantaraan. Artinya apa? Ini berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Martin van Brunnesen. Dan memang dia peneliti kan. Kalau Martin spesifik menyebutkan Wali Songo. Wali Gitu ya? Songo. Oh. Lewat Wali Songo. Tapi kalau misalnya kita runut dari metode zikir, ya itu tadi ke atas sebenarnya lewat apa Thariqah Naqsabandiyah ya, Iya. dengan ciri khas tadi kita telisik. Iya, masuk satu lagi dalamnya Ifah. Qadiriyah. Oh iya. Masuk Qadiriyah satu lagi tadi itu. Nah, jadi itu ada di situ. Artinya apa? Itu berteman semua. Artinya apa kalau bertemu misalnya ada Kubrawiyah itu teman boleh zikir di situ. Karena masrobnya sama gitu, kira begitu. Nah, tadi kan BSP juga nyebutin ada ilustrasi menarik itu. Ini jalur dia dekat dengan Nabi itu beda gitu. Ya kan? Pak Tabah dekat misalnya dengan Buya Zulfison. Ya. Buya Zulfison dekat dengan Buya Rahmat. Itu jalur kedekatannya beda loh. Misalnya kalau Pak Tabah misalnya lewat jalur sama-sama diribat misalnya. Ya. Kalau Buya Rahmat bukan soal diribat. Sama-sama kampus UIN. Sama-sama alumni UIN. Sama UIN. Misalnya kan. Sama Canduang. Walaupun ini belum tamat S3-nya kan. Siap. Ini sedang calon S3 belum tamat, itu S2 yang sedang mau tamat. Ya, ya. Ya, sekalian di roasting aja kan. Enggak. Jadi ada jalurnya. Oh, ini jalur dekatan saya nggak tuh. Nah, itu yang tadi disebut oleh Biasfi itu ada khususiyatnya. Cita rasa. Cita rasa yang tadi itu. Nah, makanya kalau kita ini maaf kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan misalnya. Orang dekat dengan Presiden Prabowo lah siapa? Ya. Ada lewat jalur-jalur lain kan? Ada. Begitu, kira-kira begitu juga. Nah, ini kan begitu. Nah, nih, lewat ini. Kalau gayanya Syekh Abdul Qadir gimana? Kan ada lain lagi gayanya. Bahkan dia menetap nitik berakan kepada hal. Kata beliau apa? Dia bicara beramri-amri. Jalan menuju Allah tuh semuanya macet. Padat. Illa fi dhillil wal iftiqar. Kecuali 2 jalan. Ya. Memfakirkan diri dan menghinakan diri. Artinya apa? Yang ingin dikatakan kepada murid-muridnya apa? Ente ambil jalur ini gitu. Jangan yang lain. Yang lain tuh Macet. lama gitu. Apalagi kalau soal riyadhah. Riyadhah itu lama. Ini nanti ada menarik ini. Kalau kita mau masuk dalam mungkin nanti kita ulas ya. Ada Turuk Ilallah versinya Syekh Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Ma'ruf di Najmuddin Al-Kubra. Nah, jadi begitu kalau kita masuk dalam jalur kenusantaraan. Saya tadi itu sempat ngobrol sama Buya Ar-Razi. Coba, ini yang benarnya yang mana sih? Kita mau mengedepankan ini. Kemudian paling menguatkan itu, ya ijazah kemursyidhan itu biasa. Kalau misalnya ada ijazah, kalau di dulu yang di ijazah Nurbi Amilizar itu memang tertulis betul belakangnya Thariqah yang tadi kita sebut. Tadi lewat itu, artinya bahasanya begini. Dalamnya Naqsabandi itu salah satunya Kubrawiyah. Nah, dalamnya Naqsabandi itu Khalwatiyah. Nah, jadi begitu tuh Pak Tabah. Ya. Sebagaimana halnya kita sudah mengulas Samaniyah itu terjadi dalamnya ada 5 Thariqah. Ada 5 Thariqah. Nah, bahkan ada di situ Khidriyah juga. Ada Khidriyah juga. Jadi begitu kalau kita membincangkan. Mungkin ini selama ini belum terungkap ya bagi para peneliti barangkali ya. Karena kita lihat beberapa peneliti biasa orang itu terpengaruh kepada apa yang sudah disampaikan oleh Martin. Pengaruh yang disampaikan oleh Martin itu. Maka yang kita munculkan sekarang misalnya mungkin sebagian sudah mulai menyebut juga. Nah, kita yang paling pas itu Kubrawiyah itu masuk lewat Naqsabandiyah. Cuman kalau kita mau combine juga misalnya apa yang disampaikan oleh Martin
mungkin yang sampai lewat yang diteliti oleh Martin itu adalah Kubrawiyah secara kemurniannya. Artinya Kubrawiyah tok. Ya, ya. Belum ada mixing-mixingnya gitu kan. Nah, bisa jadi arahnya ke sana. Ya. Nah, tapi kita dari beberapa hal yang kita lihat itu penguatnya lebih di sini. Ya. Kubrawiyah yang tadi kita sebut. Mungkin ada BSV, ada nggak jalur selain dari Martin yang disebutkan Martin tadi itu? Kurang tahu ya. Pertemuannya itu. Iya, kalau Martin kan nyebutin Kubrawiyah itu masuk ke Nusantara itu lewat Jumadil Kubro. Jumadil. Bahkan Jumadil Kubro itu di sisi lain ada juga yang bilang, sebelumnya dia adalah Jumadil Kubro. Tapi itu pendapat lemah sekali. Oh iya. Karena kan dia katakan apa? Beliau itu kan hijrah dari Asia Tengah. Syekh Jumadil Kubro ini. Jumadil Kubro. Kan dari Asia Tengah juga. Asia Tengah, ya. Iya, iya. Nah, jadi itu bagian kalam-kalam yang muncul begitu. Secara sejarah kapan tuh beliau lahir itu? Jumadil Kubro ini. Apa? Iya, Syekh Jumadil Kubro itu. Kapan? Udah tahu Saya nggak. boleh searching dulu deh. Boleh dicek deh. Karena bisa jadi ya, karena bisa jadi Kubro Syekh apa? Jumadil. Jumadil Kubro Jumadil ini Kubro. bisa jadi Kubro itu nisbat kepada Kubrawiyah. Kubro juga. Itu Kubrawiyah juga gitu kan. Ya. Bisa jadi. Coba lihat. Yang pasti udah belakangan dari mana Najmuddin. Ya. Ya diawali dimulai dari asumsi dulu betapa, karena asumsi itu pintu keilmuan sebelumnya. Bertanya dulu. Karena dalam penelitiannya orang pasti merujuknya Martin. Iya. Rujuknya Martin semua. Ya memang kita akui ya dalam dunia akademis itu banyak orang yang ingin instan, jarang yang mau meneliti langsung kepada kitab primernya. Nah, iya itu. Dari apa yang hasil jadi gitu. Ya ada kuliah memang bagus sih penelitian Martin itu, ya, sangat ya bukti bagusnya dipakai lah di dunia akademis gitu. Sampai sekarang. Nah yang menarik tuh jalur Torikoh itu Pak Taba nih, sambil nyari ya Pak Taba ya. Ya. Tadi di jalur siapa ada Suhrawardi Abu Najib. Abu Najib Suhro. Itu kakek guru ya dari beliau. Kakek guru Pak jalur bawah murid ya? Yang Abu Najib itu Guru beliau siapa? guru beliau tadi si Syekh Ammar ya? Ammar dan Rusbahan. Ya. Syekh Ammar ini punya guru Abu Najib Ya, Suhrawardi. benar. Abu Najib ini paman dari Abu Hafaz Suhrawardi. Ya. Abu Hafaz ini murid Abu Hafaz Suhrawardi yang punya Awariful Ma'arif ini murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Tuh. Nah, itu turunnya ke Syekh atas tuh. Abu Hafaz Suhrawardi, Abu Najib adalah paman dari Abu Hafaz Suhrawardi. Abu Najib ini paman yang dulu Al-Maktul itu pernah di ya, hukum benar. itu. Abu Najib ini adalah kakek guru dari Najmuddin Al-Kubro. Jadi ternyata Najmuddin Al-Kubro itu ada sentuhan juga dengan Qadiriyah sebetulnya. Oh iya. Udah pasti tuh, karena boleh dibilang lah induk Torekoh lah pada abad kelima, abad ke-6 kalau Qadiriyah itu. Nah pertemuan Naqsyabandiyah dengan Najmuddin Al-Kubro itu yang pertama ada fase pertama itu ya fase moyangnya Naqsyabandi, ya fase Al-Khojakiyah. Kemudian turun oleh orang yang memali Naqsyabandi melalui jalurnya, ketemulah pada suatu masa orang yang mengamalkan Kubrawiyah pada masanya, ternyata di bawah ketemu sanad lagi, diramu lagi. Jadi pertemuan itu kadang tidak hanya di atas, di bawah ketemu lagi karena merasa moyang kita sama gitu. Moyang kita Ya, jalurnya sama. dipadukan lagi. Oh. Ya kayak sama kayak si tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah gitu. Itu ada pertemuan di atas itu. Kenapa dipertemukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, Ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya, karena beliau dapat nih jalur Naqsyabandi, beliau dapat juga jalur Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, beliau pertemukanlah dua silsilah ini. Iya. Karena dulunya aslinya ketemu Abdul Khaliq Ghazwani ya. lagi semasa dengan Abdul Qadir Ketemunya Jilani. nanti di Junaid. Ya. Di Junaid Ya. BSV. Junaid itu Junaid Al-Baghdadi kan. Itu salaf itu. Abdul Khaliq Ghazwani semasa dengan Abdul Qadir Jilani. Iya. Nah, Junaid Baghdadi itu salaf lebih tua itu. Jadi ada alasan-alasan sanad juga yang dulunya pernah rujuk, Oh, gitu, iya. dirujukkan Iya. lagi gitu-gitu ya. Ya. Iya, dulu kakek kita nyatu, kita reunian yuk. Ya. Gitu. Ya. Kalau Itu sebetulnya Pak Taba, Siap, ya. ini juga menjawab pertanyaan Buya Yunal. Apakah terjadi talfid? Taufik ya.
Ya kan? Dia kan menjawab itu juga. Itu satu itu babnya di fikih. Ya, ya. Mencampur adukan. Itu babnya di fikih. Ini tujuannya semuanya apa? Endingnya. Usul kan? Usul ila Allah. Endingnya ke sana. Bahkan kan tadi disebut Najmuddin Kubro itu dia sampai kepada tajalli zat disebutkan. Tajalli zat wa sifat. Iya. Ini kan menarik gitu. Kalau kita baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirul Asrar, yang tajalli zat cuma Nabi saja. Yang lainnya tajalli sifat gitu. Nah, tapi ini kalau menarik kalau kita urai juga itu tajalli zat. Artinya apa dengan kalam itu? Ternyata posisi beliau itu luar biasa begitu. Istimewa. Karena kan wali itu ending dari ujung wali kan di atas Nabi. Ya. Kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Artinya kan luar biasa itu. Habib mau nanya. Oh, enggak. Boleh sih Bu ya. Jadi gini Bu ya, kalau saya mungkin dari sisi yang generalnya ya, bukan kalau Najmuddin Kubro, beliau kan termasuk yang sepakat lah, yang khusus lah, Qutbul Aqtab atau semacam itu. Tapi tadi yang Buya sampaikan di awal, bahwasanya intinya dimulai dari mukhlasin. Mukhlasin kita sepakatin, atau yang saya pahamin, dia pasti min auliyaillah. Pasti. Karena min auliya, dia akan berjumpa Nabi. Ya. Perjumpaan dengan Nabi, kalau yang sedikit saya pahamin, sudah hampir pasti mereka termasuk dapat waris ruhani. Ya. Makanya ketika turun menjadi sebutan Toriko ini dan segala macam, sepanjang jalurnya sahih seperti tadi dari Nabi semua, ya pasti akan mirip-mirip, gitu nggak Bu ya? Mirip. Kan karena waris-waris juga kan? Bedanya Setipe. rasanya tadi itu. Iya. Adapun kurikulum kan sudah pasti seputar zikir kan, termasuk latihan lebih khusus buat saliknya khususnya ya, bukan buat si mursidnya mungkin ya. Oke, nanti kita sebutkan saja nanti tingkatan-tingkatannya. Kalau di episode sebelumnya kita kan bicara Biografi. bukan. Sebelum kita masuk kepada tokoh-tokoh ini dulu kan kita bicara tentang turuk usul ilallah lewat karyanya Syekh Abdul Qadir Isa. Kan sudah kita sebutkan mulai dari tobat seterusnya kan. Iya, iya. Nanti dia punya ini, tapi ini nanti kita sebutkan saja secara general. Ada poin-poin dia. Jadi dia punya khususiyat tersendiri juga. Nanti akan kita ulas sedikit. Oh iya itu apalagi pas Imam, salah satu pertanyaan Imam siapa sih ingat tuh, baca dulu tuh, Imam Fakhruddin Ar-Razi, memang terjadi dialog ya dengan Najmul Kubro ini. Jadi salah satu pertanyaan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kaifa nasil ilallah, gimana cara usul pada Allah? Ada jawab oleh Imam Najmul Kubro? Ada, itu kita kita bahas nanti itu. Bukan, itu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Udah. Itu biasa. Apa katanya? Begini. Jadi begini dialognya. Ini bukan. Jadi Fakhruddin Ar-Razi ini berdebat dengan fakih lain. Ada dua, Fakhruddin Ar-Razi dan fakih. Dia berdebat soal ma'rifatullah. Enggak selesai-selesai. Perdebatannya panjang. Tiba-tiba hadir di situ Syekh Najmuddin Kubro. Nanya lagi kepada Syekh Najmuddin Kubro tentang ma'rifatullah. Katanya apa? Tinggalkan dulu personalitimu. Ya kan? Kalau bahasa bebasnya mudah begitu. Lalu ditanya, gimana cara sampai ke situ? Apa jawaban beliau? Kata Najmuddin Kubro apa jawabannya? Tinggalkan dirimu. Ternyata al-faqih yang tidak disebutkan namanya itu, lalu Fakhruddin Ar-Razi, orang ini bahagian dari pembesar, ru'asa, Tokoh ya. tokoh, public figure. Nah, apa kata Syekh Najmuddin Kubro? Itu tinggalkan itu semua. Oh iya. Jadi Nolkan diri gitu ya. nolkan diri. Ih, berat itu. Sekelas Imam Fakhruddin Ar-Razi loh. Nah, itu kan pernah terjadi. Disuruh tinggalin gitu, suruh nolin diri lah. Iya, ini kan terjadi pada dirinya sendiri. Case-nya ketika dia berguru dengan Ammar bin Yasir. Disuruh untuk menghilangkan ananiahnya bertemu dengan Syekh Rusbahan. Terus sekarang dipraktekin muridnya. Praktekin muridnya.
Nah, ini juga lah yang kita praktekkan di debat itu. Iya, Buya. Gitu. Iya, dulu kasusnya Imam Abdul Wahab Syarani dengan Ali Al-Khawas juga. Ali Al-Khawas bakar kitab. Ah, Begitu juga dengan itu pengarang Barul Madid, Ibnu Ajibah. Berguru dengan Al-Buzidi. iya. Ummi. Tinggalkan juga soal egomu. Nah, ternyata urusan kita itu di situ semua. Termasuk Itu Nabi juga Musa yang juga. Allah suruh, yang itu juga yang Allah suruh pada Nabi Musa. Musa. Fakhla'na alaika. Fakhla'na alaika. Copotin dua sandalmu, Sandal. hijab amal, hijab ilmumu. Nah, itu. Semuanya situ ya, Bu ya. Semuanya ada titik temunya Itu semua. yang menanggalkan. Nah, maka apa konklusi besar kita? Mana yang bisa paling cepat untuk menggugurkan Anania? Tahu ya. Itu dia. Mana yang paling cepat? Kalau tadi kan ini kan bahasa kitabnya yang tadi kita sebut ya, itu kan enak sekali, tapi itu kan penyembelihan itu luar biasa itu. Iya. Dia kalau bahasa kasarnya nih, saya kan sudah bisa muncul khotir-khotir dalam diri saya. Kira-kira ini kalau bisa kata bebas ya, mohon maaf ya, saya Najmuddin Kubro ya. Mungkin dia minta ijazah tuh kepada gurunya Ammar. Udah saya ada usul nih, mana ijazah, kira-kira begitu ya. Tapi semoga tidak begitu ya, biasa ya. Tapi dia muncul khotir dalam dirinya, sehingga dia bisa nilai-nilai orang. Itulah sebabnya selesai dulu urusan Ananiahmu, pergi dia ke Rusbahan, pulang dari Mesir, apa yang terjadi? Kalau langsung keluar ijazah dari Ammar, Setelah 20 tahun. Pak Taba udah berapa tahun? Ya, baru 3-4 tahun ya. Udah ijazah. Oh, enggak minta. Enggak minta tuh minta. Jadi begitu luar biasa. Ya. Jadi itulah kita belajarnya. Ya. Jadi makanya kita sering sebut di debat itu apa? Kita belajar di debat itu bukan untuk 1, 2, 3. Tapi untuk 0 kan? Apalagi Bu Asfi sering kalau kita masuk dalam bab pembantaian nafsiyah. Kan kalau Bu Asfi ngaji kan sering pembantaian nafsiyah semua kan? Sapi. Tadi dipraktek sama Bu Asfi bantai sapi kan? Pembantaian Al-Baqarah. Nah, pembantaian nafsiyah semua. Iya. Ngaji dari debat lagi-lagi disebut. Iya. Ya, ngaji dari debat itu ya menyinggung para salik semua supaya benar dia. Apalagi soal Ananiah Ya. yang sudah suluk berapa kali kan? Sudah tuh nggak datang-datang lagi misalnya. Contoh, kan kita nggak ada begitu. Paling 1, 2. 1, 2, 12 katanya. Jadi begitu Pak Tabah kalau kita lihat itu. Oke. Jadi Pak Tabah makan sate. Kalau ada Bu ya? Wow. Langsung. Sapi tadi, Bu. Sapi tadi. Yang dipotong tadi. Sapi tadi. Sapi dermen. Oh, Sapi. Eh. Sapi teman. Nah, ada piring-piring kecilnya? Enggak aman. Oh, ada. Aman, tenang. Nanti bawa pajakan aja berarti. Nah, Bisa pajangan. Oh, bisa diicip. Bu ya, izin lagi Bu ya. Hmm. Di episode sebelumnya kan disampaikan beliau menguasai banyak bidang keilmuan, Bu ya. Hadis, muhadis dan sebagainya. Dan beliau juga ahli rohani, artinya seperti itu. Apakah beliau kan juga disampaikan juga banyak mempunyai karya-karya tulis seperti itu. Apakah keahlian beliau di bidang rohani itu tadi Bu ya mempengaruhi penulisan-penulisan di karya-karya, kalau kita bisa boleh sebut empiris lah. Oke. Seperti itu Bu ya. Karena beliau disampaikan juga imbang dalam hal ini. Gitu. Baik, itu pertanyaannya kita pending dulu Pak Tabah. Oh, siap. Karena kalau dijawab itu kita pindah kepada sesi berikutnya. Oke. Karena ada ini kan kita belum lihat serial berikutnya ya. Bisa kalau kita jawab itu bisa pindah sesi. Tapi kan kita belum badannya Kubrowiyah ini kan Masih banyak Bu ya? masih banyak gitu isinya. Tadi kan bagian dari kurikulumnya. Ya. Lalu ada menarik di sini yang tadi saya mau ulas kepada Habib itu. Ya. Beliau juga punya istilah sendiri, Syekh Najmuddin Kubro ini dengan penyebutan at-turuq ilallah. Dia punya turuq ilallah. Turuq ilallah
itu dia bagi 3. Oke, baik. Dia bagi 3. Yang pertama disebut dengan turu arbabil muamalat. Nah, ini yang pertama nih. Ya. Apa yang dilakukan di situ? Ya banyak puasa, banyak sholat, banyak zakat, haji sekali saja. Wajib sekali gitu kan. Nah, kemudian jihad, baca Quran dan selainnya, lalu amalan zahir itu disebut dengan thariqul akhyar. Disebut dengan perjalanan al-akhyar, itu orang-orang yang dipilih. Atau dalam bahasa lainnya itu amalan orang-orang syariat gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Sampaikah dia kepada Allah? Nggak tahu. Nah, oke, jawabannya apa? Falwasiluna bihadhi tariq fi zamanin tawil aqallu minal qalil. Akan sampai juga dengan cara thariqul muamalat ini, Syariat tapi tadi. lama sekali masanya. Oke. Dan yang sampai itu aqallu minal qalil, dikit. Jadi jangan dibilang orang syariat saja tidak sampai kepada Allah, sampai. Ya, ya. Kalau dia konsisten, dia sampai. Mungkin dia bagian al-aqal minal qalil. Itu cara pertama. Pertama. Cara yang kedua apa? Tariqu arbabil mujahadati war riyadat fi tabdil al-akhlaq wa tazkiyatin nafs wa tasfiyatil qalb. Yang kedua itu dengan jalur mujahadah dan jalur riyadah. Ada yang tadi minta riyadah, siapa tadi? Riyad, Bu ya. Oh, riyadah. Datang ya. Itu ada kan tadi bicara riyadah, ada kan tadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Betul. Ah, ini jalur riyadah. Jalur riyadah itu, itulah polanya. Apa yang dilakukan riyadah? Nanti dia kalau akhlaknya mazmumah, ganti dulu menjadi akhlak mahmudah. Kalau dirinya khaba, mendassaha, ya, mesti masuk dia dalam bab tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lalu apa lagi? Itu riyadah juga itu. Tasfiyatul qulub. Membersihkan kolbu ada riyadah juga. Banyak tuh riyadah. Ini kita di sini kolbunya udah bersih belum? Belum. Ya. Minta doanya, Bu ya. Oh, nggak bisa soal doa aja tuh Pak Tabah. Harus praktekin bersihin sendiri, Bu ya. Ada riyadahnya, ada mujahadahnya. Siap, Bu ya. Apalagi ini bisa ditegur sama Imam Ghazali kita Pak Tabah. Nggak cukup dengan doa. Oh, nggak cukup. Imam Ghazali kan punya tingkatan-tingkatan juga ketika bahas ajaibul qalb itu. Iya, iya, iya. Siap, ya. Siap, Bu ya. Jadi saya tobat sekarang langsung bersih kolbunya belum tentu. Oke. Diuji dulu benar nggak udah. Wah, Nah, itulah iya, kenapa iya, kita iya, mesti iya. ikut Al-Mustafa Sofi Sayyiduna Muhammad SAW. Itu membersihkan kolbu. Nanti ada tajiyat ruhnya dan macam-macamnya kan. Ya. Dan ini disebut dengan tariqul abrar. Tadi Tariqul Akhyar. Ini tariqul akhir yang pertama. Yang Ya, kedua ini Abrar. tariqul abrar. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, Ya ini orang ini sampai nggak? Yang kedua ini. sampai, Bu ya. Kalau yang tadi Sampai. sampai ini Kalau yang tadi itu aqallu minal qalil. Sedikit kan? Sedikit, nah. Nah, ini banyak nggak yang sampai? Sedang. Sudah, Bu ya. Hah? Kata beliau apa? Fal wasiluna bihadhihi tariq akthar min dhalikal fariq walakin wusulul bawadir minhum minan nawadir. Ini beda lagi bahasanya, bukan qalil tapi apa? Al bawadir minhum minan nawadir. Kalau bahasa Buya Zulfison waktu di sekolah, an-nadir kal ma'dum. An-nadir jarang sekali Pak Tabah. Kalau yang di atas itu Yang pertama tadi Dikit. Dikit. kalau ini Jarang sekali. jarang. Nah, Artinya apa bedanya Pak Tahu? Ah, beda itu, kata biasa. Bedanya jarang masih. Apa bedanya jarang sama sedikit? Sama. Penemunya udah dikit. Jarang tuh. iya, 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 iya. Gimana nih Pak? Kebanyakan mundur kan gitu. Kan lama, Asbabnya apa? Ya, Kan selesai. hubungan dengan riyadah. berat. Riyadah itu, ini contohnya aja nih. Ini kan kelihatan wajah-wajah pernah suluk semua kan? Iya.
Apalagi kemarin itu kita agak sedikit saklek. Nggak ada cerita itu yang ngerasain biar Rahmat tuh. Iya. Kalau belum kelar, ulang lagi. Nggak boleh ikut ngaji dia. Jadi riyadhah itu tidak ada cerita. Riyadhah kalau konsisten, itu bisa gitu. Masalah orang di bab riyadhah itu apa? Nggak konsisten lah tuh, dijawab tuh. Bosen. Bosen. Kenapa lagi? Ngapain lagi baca tasbih itu aja. Apalagi nanti yang suluk, nanti bosan juga. Suluk, kurikulumnya itu lagi. Ini kan? Jadi sudah ada dalam pikirannya. Oh, hari pertama kita dikasih dulu ini zikir. Hari kedua besok ganti lagi. Itu aja, sehingga jadi bosan dia. Nah, inilah yang terjadi di kebanyakan orang peserta suluk di mana saja. Sehingga sudah jadi rutinitas. Kalau rutinitas itu kan seolah biasa aja. Jadi mau suluk berapa kali pun biasa aja gitu. Kan ada orang yang hobinya suluk gitu. Tapi ya sekedar dapat hobi aja. Hobi suluk. Ada Bu Yasmi. Ada. Nah itu yang tadi tuh. Tapi kalau dia konsisten, usul deh. Yang konsisten itulah bagian al-bawadir minhum minan nawadir. Bagus itu. Kalau lagi kata-kata gini butuh bantuan Gus Faiz sama Datuk Dodo ini. Yang biasanya ada komen-komen ininya ya. Komen-komen yang mengentengkan ini. Ini kan bagian sebelum kita masuk ke ini ya. Ini badan-badannya yang beliau ramu kan. Ini yang kedua. Nah, jalur yang ketiga. Yang ketiga. Tariqus sa'irin ila Allah Ta'ala wa ta'irina billah wa huwa tariqus suttar min ahli mahabbati as-salikina bil jazbah. Jalan yang ketiga ini jalannya orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah, disebut dengan sa'ir. Bahkan bukan sa'ir namanya, ta'ir. Terbang dia pada Allah. Lewat jalur apa? Lewat jalur suttar. Ternyata suttar itu min ahlil mahabbah. Bu ya, suttar itu apa begini? Ahlul mahabbah, kekasihnya Allah. Bukan setor. Bukan setor. Enggak. Ini ahlul mahabbah kata Bah. Ahlul mahabbah itu dia para salikin bil jazbah, dia ditarik. Dia ditarik. Kita tanya lagi, ada yang sampai nggak Pak Bah? Ya kalau ditarik udah sampai lah ya. Keren itu pertanyaan. Kalau ditarik pasti nyampe. Fal wasiluna minhum fil bidayati aktsar min ghairihim fin nihayat. Fin nihayat. Bidayah saja sudah banyak tuh. Cuma nanti ending fin nihayahnya gimana? Kadang kan ada juga ini orang di ini pertama sudah oke merasa dapat, bisa terjun bebas lagi. Di nihayatnya kadang. Tapi kalau sudah ini sa'ir, ta'ir, ini kepada Allahnya, ini lewat apa? Ya lewat ma'rifat. Terus lewat apa lagi? Lewat berkhidmat kepada aulia Allah itu. Nanti dilempar terus terbang dia. Diketapel Bu. Jadi ketapel. Kita kan sering contoh ini. Ini mohon maaf walaupun orang se-Indonesia marah kepada Teddy. Iya. Itu bahagian dari apa namanya? Doa yang sering dibaca berarti Allahumma zudna ila biharil ahadiyati. Ya Allah, lemparkan aku ke lautan ahadiyahmu. Nah, kalau mau pengen tahu cara pemaknaan pelemparan ke lautan ahadiyah itu, lihat aja tuh Teddy. Ya mohon maaf ya, kita bincangin dia untuk memudahkan paham saja. Ya. Kepangkatan beliau kan belum pantas sebetulnya. Jadi jenderal. Tapi kan karena dia yang bawa siapa? Jenderal besar. Itu dia. Karena khidmat ke jenderal besar gitu ya Bu ya. Jadi biasa aja gitu. Kalau kita melihatnya biasa aja. Biasa aja. Walaupun banyak orang yang ini ya, biasa aja. Itu kan mau-maunya. Kalau sudah masuk bab
sairin at-ta'ir itu mau-maunya Allah. Banyak Bu ya jumlahnya. Tergantung. Jadi apa bahasa tadi? Apa? Ya. Fil bidayah aktsar Aksar fil bidayah. min ghairihim fin nihayah. Apa artinya? Banyak akhirnya dikit juga. Oke. Al-ma'rifah. Ya, boleh disebut begitu. Wah, ada pertanyaan. Wah. Ini Ya, Gimana, Dok? Dari ini nih. Hmm. Kan tadi seperti yang dijelaskan dari awal kan masalah kebosanan di pikiran mujahadah tadi. Nyantol dia di situ. Dengan jalan ini, mungkin mujahadah itu kan atribut mujahadah itu kan zikir. Zikir itu kan mengingat. Berarti sini ada perbedaan. Zikir itu mungkin ya. Oke. Ada zikir mujahadah, ada zikir marifat, ada zikir yang belum kenal, ada zikir yang sudah mengenal. Oke. Nah itu tantangan apa? Untungnya itu gimana ya? Karena kan kebosanan ini karena dia tidak tahu siapa yang dizikiri. Nah, ketika dia udah masuk ke zikir marifat, mungkin dia tidak akan bosan, justru akan menagih. Oke. Nah, itu masuk ke ranah itu gimana? Baik. Untuk pertanyaan itu spillnya sudah kita sebut di awal tadi tuh. Nabi itu hadir. Ketika tadi seorang sholat ngalir, itu satu kan, satu tanda. Itu satu indikator jawaban untuk pertanyaan Datu itu. Yang kedua, Nah, ketika seorang murid ini mujahadah kan tadi kan atas ya bisa biasa. benar. Ketika ada kebosanan mungkin satu dia belum masuk ke wilayah. Pertanyaannya, ketika orang mengenal berarti kan ada perantaran. Wah, jelas. Nah, yang kebosanan itu apakah terjadi karena murid ini yang belum dapat atau memang yang nganterinnya nggak bisa? Oke. Oh, Datuk jari kambing hitam. Kan karena kan Allah, ada ya Allah. ibadah ritual dan Oke. Sudah dapat poinnya Datuk. Ya, betul. Ini bukan soal siapa yang nganterin atau nggak nganterin, ya kan? Kenapa terjadi kebosanan? Itu pertanyaan umum itu. Ya. Kenapa terjadi kebosanan? Kalau kita tarik ulur bagaimana Allah menguji orang itu benar dia atau tidak itu, kan ada istilah qabat basat yang sudah pernah kita bahas, ada soal futur yang sudah kita bahas juga, ada Nabi Asfi juga kita bahas di ribat. Itu gunanya untuk apa? Untuk ngecek ini benar nggak ini? Dia nyembah rasa atau nyembah aneh? Kata Allah begitu kira-kira. Nah begitu juga tadi zikir. Orang kalau zikirnya itu tidak atas dasar mahabbah wa syauq, itu nggak bakalan. Makanya banyak. Makanya tadi kita sebut ada orang hobi suluk gitu. Hobi dia ke surau, zikir, tapi lalu saja. Makanya, oh itu ada apa namanya itu iklan. Itu kenapa? Yang dicarinya apa sih sesungguhnya? Nah inilah PR kita sebetulnya. Ternyata orang yang masih ada bosan, masih ada futur, itu pertanda nafsiahnya belum kelar. Itu dia karena belum kelar. Jawabannya apa? Benahin lagi nafsiahnya. Benahin lagi. Nggak ada orang yang bosan dengan kekasihnya. Nggak ada. Tanya Riyad deh kalau nggak percaya. Gue lagi nggak bosan-bosan ya. Jadi begitu. Jadi sama Allah itu sebetulnya nggak ada bosannya. Beda sama manusia. Cinta kita sama manusia mungkin ada bosannya, tapi sama Allah enggak. Beda loh nikmatnya. Jangankan nama Allah, jangankan nama Rasulullah. Si Salik sama gurunya aja lebih rindu ke gurunya daripada ke bininya. Benar nggak? Nah, itu pertanda apa? Kadang nggak pulang-pulang, disuruh pulang lu baru pulang.
Ada yang ketawa belakang. Jadi begitu, Datuk. Nah, itulah supaya kebosanan itu, futur itu tidak menyelimuti kita. Itulah kenapa kita selalu berkumpul, itulah kenapa selalu silaturahim, itulah kenapa Ribat itu mengatakan ngaji. Itu yang kata Buya kan? Kata Buya apa? Torekot kita ngaji. Supaya apa? Supaya futur-futur yang tadi itu bisa dijawab. Supaya ngerasa sudah usul itu bisa diberesin juga kan. Temu Mak Buya Asfi kan dihajar terus sama Buya Asfi. Nah, kalau udah ngaji tapi masih futur gimana tuh? Tuh kata Ibu dulu. Nah, Ane udah ngaji, ane nyusut orang ngaji katanya. nyusut aja kan? Nyusut aja. Tuh. Masalah kita itu di situ. Nah, ini untuk teman-teman khidmat ini. Mentang-mentang dia khidmat, orang ngaji dia nggak ikut ngaji. Buya Asfi buka sih. Mentang-mentang dia khidmat. Mentang-mentang khidmat orang zikirannya duduk aja di luar rokok-rokok. Yang rasa aja tuh. Gak ada time-nya. Kan? Harus ikut. Jangan enggak. Ya misalnya kalau khidmat di luar, kalau ditutup pintu di Ribat, cara lihatnya gimana? Cara dengarnya? Ada live streaming. Kan di kala itu. Kenapa dia di luar? Karena dia tugasnya di luar. Jadi tugas di luar itu bukan berarti dia tidak dapat apa yang disajikan orang dalam. Gitu. Jadi sebetulnya orang khidmat itu dapat dua sebetulnya itu. Tentu khidmatnya dua, ilmunya juga dapat. Nah, jadi nanti yang khidmat dalam bab kajian, ya minimal dia pakai sumbat telinga itu dan dengerin kajian di dalam. Sumbat telinga. Sumbat telinganya. Tuh, biar ditambah sama Buya Asfi itu. Buya Asfi buka-buka. Sumbat. Mancing Buya Asfi kan. Jadi begitu. Nah, inilah caranya si Najmuddin Kubro berbicara tentang usul. Nah, ini yang kita mau sebut. Thariqul Mukhtar itu ada banyak macamnya. Oh, maaf ya, tadi berarti Akhyar, Abrar, Mukhtar. bukan. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Oh, yang ketiga apa Bu ya tadi namanya? Apa yang ketiga tadi? Ayo. Sayar. Sayyar. Ta'ir. Ta'ir. Oh, Oke. tiga ini. Oke. Nah, ini bagian dia sebut lagi nih. Ini kita sebut umum saja. Karena bagian ini sudah kita bahas dalam bab sebelum ini. Dia menyebut istilah at-tariqul mukhtar ilallah. Ada jalan orang pilihan kepada Allah itu jalannya ada. Satu, ya kita sebutkan 10, dia nyebut 10. Oh, banyak. Dia memulainya dengan kalam mutu qabla an tamutu. Oke. Jadi turunan dari mutu qabla an tamutu, beliau menggarisbawahi satu, taubat. Yang kedua zuhud fid dunia. Ini tinggal catat aja kan. Kayak Buya Asfi ngaji kitab Mustafa Al-Bakri kan. Zuhud fid dunia 2. Yang ketiga tawakkal 'ala Allah. Yang keempat qanaah. Nah, ini gak beda dikit dengan yang Zuhud. ya. Kemudian uzlah Uslah. 5. Nanti ulang buat Abah ya. Ya. Nyantai sendiri Saya kan. siapin rekaman dulu ya. Nah, yang keenam mulazamatul dzikir. Nah, itu mulazimkan zikir. Nah, ini kalau dia benar nyebutin ini, saya sebutin sedikit ya. Salah satunya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dia sebut dengan fa innahu ma'junun murakkabun minan nafi wal isbat. Nafi isbat. Ya Nabi Isbat, la ilaha illallah. Dan nafi isbat sudah ada di Kubrawiyah gitu. Nah, itu dalilnya panjang itu ya. Lalu yang ketujuh lagi. Tawajjuh ilallah bi kulliyati wujudihi. Oh. Total. Tawajuh total, bukan tawajuh lama ya. Kan rata-rata orang tawajuh kan nunggu itu. Kalau diribat kata Buya Yunal, yang paling ditunggu waktu tawajuh itu apa? Salawat yang dinantikan.
Sallallahu ala Muhammad. Kan itu kan? Nah, ini tawajuhnya total. Oh, apa lagi yang ke-8? Sabar. Sabar. Yang ke-9 al-muraqabah. Muraqabah. Yang ke-10 ridha. Nah, itu jalurnya dari Syekh Najmuddin Kubro. Itu sudah selesai kita mengkaji satu kitab, apa? Judul kitabnya At-Turuq Ilallah. Begitu kira-kira Pak Tabah. Berarti sama kan? Imam Mele ngomong ini juga, Imam Mele ngomong itu juga, sama barangnya. Ya. Patep. Iya. Yang bikin beda apanya Bu ya? Rasanya kata Bu Asfi tadi kan? Tapi di balik rasa ini kalau yang kita pahamin sedikit, ada kaidah gitu Bu ya. Misalkan kayak para sahabat Nabi lah misalkan. Ya. Awalnya bergabung berkhidmat ke Nabi kan banyak orang-orang biasa bahkan ya. Bahkan mantan kafir banyak juga bersama Nabi, tiba-tiba jadi kasih Allah. Oke, iya Dengan benar. proses yang singkat lah. Oke, benar. Nah, gini, Habib. Gua demen ini. Nyongkel-nyongkel kan? Kalau ketemu nih orang dengan beliau seperti beliau ini kan beliau al-Ghaus ini. Ketemu, mulazamah belajar sama dia, jadi wali, Bib. Itu kan yang dimau kan? Iya. Nah, emang kaidahnya kan seperti itu kan ya maksudnya. Oh iya. Ada kaidah cari pewaris rohani kan. Oh, ada pasti. Yang paling kuat di situ. Iya. Seperti Nabi Musa bahkan ke Nabi Khidir alaihissalam kan seperti itu. Oh kan? iya, begitu. Ditanya bagaimana mungkin kamu ngikutin saya yang nggak tahu ke depannya kan? Bener. Ini kalau dia begini, di CS mana tuh Khidir? CS deh. Ini kan Soniul Aulia. Ya harapan kita juga bagian yang diproses oleh Allah bisa Amin, menjadi amin. walinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berarti akhir episode ini YouTube ya barangkali. Boleh Bu ya? Oh boleh. Oh. Bu Yaswi mungkin izin mau menyimpulkan Bu ya? Nah ini surah adab kita. Kesimpulannya silahkan disimpulkan masing-masing ya. Nanti kirim ke komennya Ribat ya, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bersama kita nanti. Terima kasih Buya Aswi, Buya Aldomi, Habib Husin, Buya Zul, Buya Rahmat atas kesempatan belajar kali ini. Teman-teman yang khidmat semuanya. Sembari Pak Tabang ngomong kita makan ini ya. Alhamdulillah kita sama-sama ngaji gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya yang insya Allah akan membahas karya-karya beliau Syekh Najmuddin Al-Kubro gitu ya. Baik di keilmuan empiris barangkali dan keilmuan ruhaniyah gitu. Atau bahkan kombinasi dari kedua bidang keilmuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.